yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya hubungannya ya dalam maksa harus ada niat tentunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para Sidogirian sekalian dalam suasana sangat indah ini. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para Sidogirian maupun sahabat Yas Media untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Tentunya dikemas dengan obrolan sangat menarik dalam program yang kita tunggu bersama, yaitu Kajian Islam bersama Yas Media. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita, Ustadz Madeji Ismail. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sudah lama tidak bertemu Ustadz. Iya, hampir ya lama sekali. Lama sekali ya. Mudah-mudahan terus barokah Ustadz ini Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, di apa namanya, sebagaimana lumrahnya di menjelang bulan Ramadan maupun di bulan-bulan Ramadan ini banyak sekali pengajian-pengajian di kampung-kampung itu yang menjelaskan tentang ya berkenaan dengan puasa Ramadan. Antara lain bahwa banyak dijelaskan ibadah puasa ini sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan di beberapa forum pengajian itu dijelaskan katanya kalau puasa ini merupakan ibadah yang memang pahalanya langsung dibalas oleh Allah, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Itu maksudnya seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Memang banyak hadis yang kandungannya, muatannya itu ada motivasi ya untuk rajin berpuasa, untuk semangat berpuasa, termasuk hadis yang telah disampaikan oleh Ustadz barusan, hadis qudsi itu ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, itu potongan hadisnya. Ada banyak hadis-hadis sebetulnya yang mirip dengan hadis-hadis ini ya. Ada hadis ya, setiap amal ibnu Adam, bani Adam itu adalah miliknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya langsung. Ada hadis lain bahwa setiap amal kebajikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat, sehingga 700 kali, 700 kali ya, ada kali lipat ya, ila sab'i mi'ati dhifin ya, kecuali puasa. Karena puasa itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. As-sabirun, karena puasa itu identik dengan sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan dahaga, sabar untuk ngobrolin orang. Itu puasa yang benar-benar puasa yang seperti itu. Artinya untuk berkali lipatnya untuk yang puasa ini seperti apa Ustaz pahalanya? Begini, kan hadis itu berbunyi as-saumu li wa ana ajzi bihi, kan? Enggak berapa tuh hadis seperti itu. Lah, kita kembali pada teori kebahasaan dulu ya. Biasanya dalam huruf jar itu yang berada di antara baina data ini menunjukkan makna milik, kan begitu kan. Jadi as-saumu li ya, as-saumu li atau kullu amali ibni Adam lahu illa siyam illa saum. Setiap amal daripada ibnu Adam itu adalah untuk ibnu Adam itu sendiri. Apa saja kan? Kecuali puasa, kan termasuk bagian dari amal juga puasa itu. Ya, kecuali puasa. Maka puasa itu li, untukku memang. Wa an ajzibi, dan aku yang akan dan aku yang akan membalasnya. Itu firman Allah dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi ya. Dari sini
sebagian keterangan yang saya temukan, karena ada beberapa referensi yang menjadi rujukan saya. Referensi utamanya adalah Ihya Ulumuddin, kemudian ada Bidayatul Hidayah, kitab klasik. Ya. Imam Ghazali, Imam Ghazali ya. Kemudian ada Al-Marakil Ubudiyah lagi, kemudian ada Syarhun Nawawi, Syarhul Imam Nawawi, hadis Muslim, sunnah Sahih Muslim. Nah ini sebetulnya amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti itu. Hakikatnya seperti tidak itu. Tanpa terkecuali, Ustaz ya. Iya, tanpa terkecuali, baik itu puasa, Salat, Ustaz ya. Ya, sedekah misalnya, salat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, hakikatnya semua. Kalau kita kembali kepada doa iftitah yang ada di dalam salat, inna salati wa nusuki, inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang kok dalam hadis qudsi ini kok ada pengecualian, ada prioritas lah untuk puasa itu? Kenapa puasa ini kok tiba-tiba miliknya Allah? Milik Allah. Hakikatnya semuanya kan untuk Allah ya. Untuk Allah, ya milik Allah. Karena begini, untuk amal-amal yang lain itu dalam sebagian keterangan yang saya dapati, lah itu potensi untuk syirik. Artinya ada pihak lain yang ikut ambil bagian dari ibadah yang dilakukan oleh manusia. Itu ada. Maksudnya pihak lain itu syaitan, Ustaz? Bisa setan, kan begitu kan? Bisa termasuk kepada misalnya kita sholat karena ada siapa misalnya, kan ada bagian ada pihak lain yang turut ambil bagian dari apa sholat yang kita lakukan itu. Bersedekah motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dipuji, maka akan ada pihak lain yang ikut ambil bagian. Jadi orang itu tidak ibadah tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang turut ambil bagian. Itu disebut dengan hadzun min hududin nafsi atau hadzun min hududin nas. Tidak menjadi bagian penuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau puasa enggak. Kalau puasa itu kan ya imsak anil mufattirat ya. Tidak makan, itu tidak minum, tidak makan, tidak minum, tidak ini dan itu biasanya itu aman dari syirik, kan begitu kan? Aman dari syirik. Jadi memang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya sebetulnya seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu sejatinya ya untuk Allah, tapi karena amal-amal yang lain potensi untuk syirik itu ada, kan begitu kan? Kecuali puasa yang potensinya kecil sekali, maka dibanding dan ibadah yang lain, maka puasa ini prioritas memang dikhususkan untuk Allah Subhanahu spesial ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak menutup kemungkinan meskipun puasa juga tidak ada pahalanya. Karena kam min shaimin muftir, kan begitu kan? Betul. Kam min shaimin muftir, banyak orang yang berpuasa, hakikatnya tidak berpuasa dia. Berpuasa tapi hari-hari yang dijalani tidak makan, tidak minum, tidak minum, tapi juga dia tidak berhenti untuk ngerasani orang, kan? Tidak berhenti untuk memperbincangkan kejelekan orang. Itu kan puasa tapi hakikatnya tidak puasa. Dan ini tidak masuk dalam hadis yang as-saumuli ini, wala jizibihi, karena itu enggak ada artinya yang seperti itu. Kita kembalilah kalau keterangan di dalam Ihya Ulumuddin itu kan ada puasa umum, ada puasa khusus, kan begitu kan? Betul. Ada tingkatan-tingkatan puasa. Ya, paling tidak yang ada di dalam hadis qudsi ini adalah hadis yang ya ada isinya, kandungannya adalah atau muatannya adalah yang puasa khusus. Ini memang besar pahalanya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Maka dalam sebuah keterangan di surga itu ada sebuah taman, ada pintu ya, babu rayyan, namanya rayyan, dan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak ada pihak lain yang punya tiket masuk ke sana, kalau gitu kan? Tidak ada. Iya. Karcisnya khusus ya? Karcisnya khusus bagi mereka yang puasa, yang rajin berpuasa. Makanya untuk bermain atau nyantai di tempat itu di surga besok
Nggak bisa. Ya, nggak bisa yang lain kecuali orang-orang yang rajin tiket berpuasa, punya tiket puasa itu. Ya. Artinya tadi kalau boleh disimpulkan, mohon maaf ini, artinya kendati apa itu puasa pun juga sebenarnya punya potensi untuk syirik juga, akan tetapi tingkatnya itu lebih kecil ketimbang untuk dari ibadah-ibadah yang lain. Iya. Sehingga puasa ini menjadi ibadah yang spesial di sisi Allah. Makanya dalam Maraqil Ubudiyah yang saya baca, yang pernah saya baca itu, menurut pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, lah itu puasa yang bagaimana, yang kemudian as-shaumu li wa ana ajzi bihi itu adalah puasa yang memiliki nilai nilai yang mulia, nilai yang agung, bukan hanya sekedar puasa. Iya. Adalah puasa yang mengikuti aturan-aturan, aturan-aturan yang harus dijalankan. Itu maka memiliki nilai spesial. Malah dalam sebuah keterangan yang juga sempat saya baca, saking istimewanya pahala puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk memberikannya sendiri, kan begitu kan. Nah ini kan ada sebuah keterangan kan, muflis itu orang yang bangkrut besok, bukan orang yang tidak punya amal, kan gitu kan. Tapi orang yang membawa seabrek amal, banyak amal kebaikan ya, akan di akhirat. Akan tetapi amal-amal yang dilakukan itu kemudian diberikan kepada orang lain, kan, berkurang, dikurangi, diberikan kepada orang lain, dia punya salah kepada orang lain, dan diberikan kepada orang lain, ya amal itu, pahala dari amal itu maksudnya amal sholatnya diberikan, amal sedekah. Sampai setelah amal baiknya tidak ada, masih punya beban misalnya kepada orang lain, maka keburukan-keburukan orang lain itu dibebankan kepadanya besok. Ya, kecuali ini puasa yang benar-benar dilakukan secara secara baik lah, puasa khusus lah paling tidak seperti itu ya. Maka ini tidak bisa diganggu gugat. Ini amal yang hanya yang pahalanya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal puasa inilah yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut meskipun amal-amalnya yang lain sudah habis. Nah, itu kan diberikan kepada orang. Tapi misalnya dia punya catatan puasa yang diterima, yang baik, yang super seperti itu, maka inilah itu yang sempat ya saya temukan dalam sebuah keterangan seperti itu. Jadi tidak bisa wa ana ajzi bi as-shaumu li wa ana ajzi bi, tidak bisa kemudian pahala-pahala itu dicabut diberikan kepada orang lain, karena khusus Allah ini nggak bisa seperti itu dalam sebuah keterangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pahala puasa yang tidak bisa, kalau dia memiliki salah pada orang lain, pahala puasa ini tidak bisa diberikan kepada orang yang dia salahi dulu waktu di dunia. Kalau tidak sempat minta maaf, ya ketika ini berarti kemungkinan pengertian dari bahwa puasa adalah milikku itu ya itu maksudnya saja. Iya, puasa yang benar, bukan yang puasa-puasaan, bukan hanya sekedar imsak, tidak makan, tidak minum, tapi juga rasani orang. Iya, makanya puasa yang diisi dengan amal kebaikan di bulan puasa, di samping larangan-larangannya itu dihindari semuanya, dia melakukan kebajikan-kebajikan, membaca Quran, karena memang bulan Ramadan itu adalah untuk puasa Ramadan ya. Karena ini tidak khusus puasa Ramadan saja, puasa yang lain juga. Jadi baca Quran, pokoknya ya kita panen kebaikan di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di tempat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan atau informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Baik, sahabat Yes Media dan Sidogirian dimanapun berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustadz Mariji Ismail berkenaan dengan puasa yang sangat istimewa, ibadah yang sangat istimewa, sudah dijelaskan oleh beliau panjang lebar tadi. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.